Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya awalan bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kaum muslimin dan muslimat sedang jamaah, kembali kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala seiring dengan bertambahnya nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala yang wajib untuk kita syukuri untuk menghindarkan diri dari ancaman kekufuran terhadap nikmat-nikmatnya. Selanjutnya kembali bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sebuah keinginan untuk mendapatkan syafaat yang persyaratannya adalah memperbanyak salawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Dalam kesempatan yang berberkah dan mulia ini, kembali mari kita mempelajari firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang dengannya kita yakini di sana ada keselamatan, di sana ada kebahagiaan. Mengikutinya berarti menginginkan kemuliaan, dan mengingkarinya berarti itu adalah sumber kehinaan. Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan kepada kita semua, kalau sekiranya ada kitab yang mampu untuk menerbangkan atau menjalankan gunung-gunung, memindahkan gunung dari tempatnya, ada kitab yang bisa membuat orang yang mati dapat berbicara, begitu pula bisa membelah bumi, maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa itulah Al-Quran. Makna dari ayat yang mulia ini, ada yang menafsirkan bahwa begitu hebatnya Al-Quran, tidak pantas untuk disia-siakan. Begitu hebatnya, mulianya Al-Quran, maka ingin menjadi hebat dan mulia, ikutilah petunjuk Al-Quran. Dan bahkan ada yang menilai, yang memberikan pengertian dari arah yang berlawanan, bahwa begitu hebatnya Al-Quran, tetapi masih lebih banyak orang yang mendustakannya. Orang-orang yang mengkafirinya dan mendustakannya bukan tidak melihat kelebihan-kelebihan itu, tapi mereka punya pandangan yang lain, menganggap Al-Quran sebagai penghalang mendapatkan kesuksesan dunia. Dalam khutbah Jumat tadi telah disampaikan
bahwa orang-orang yang cerdas, orang pintar yang menggunakan akal pikirannya, yang membedakan antara manusia, dirinya sebagai manusia dengan binatang, adalah mengikuti beberapa petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, orang yang tidak beriman, orang yang dipandang oleh agama tidak cerdas, adalah yang tidak mengikutinya. Terbalik dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan tentang orang yang beriman. Maka datos siapa Allah taala, walladzina yanquduna ahdallah, dan orang-orang yang merusak, memutuskan janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala, janji yang telah diakuinya sebelum berpindah beralih ke alam dunia, janji yang diakuinya di dalam alam rahim, itu tidaklah dijalankan sebagaimana mestinya. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang yang memutuskan, yang merusak hubungannya dengan Allah setelah perjanjian itu kokoh, kuat, wa yufsiduna fil ard. Jadi dia yang kuduna ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusal. Mereka memutuskan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk disambungnya, untuk dihubungkannya, bahwa yarona sangugi lain diseruangi laitona pugau. Tania diseruangi yarona pugau. Dengan bahasa lain bahwa nafasi sala elok na puangi akatana puangi si bawah pangkaukanna. Wa yufsiduna fil ard. Yang ketiga, mengadakan pengerusakan di atas bumi. Kalau makna kerusakan di atas bumi yang dimaksudkan itu adalah tidak menjalankan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mestinya yang telah ditetapkannya. Apa yang membuat mereka seperti itu tidak lain adalah mengikuti hawa nafsunya, menginginkan kesuksesan dunia, dan tidak berpikir untuk keselamatan akhiratnya. Wa yufsiduna fil ard ulaika lahumul la'na. Karena bertolak belakang dengan apa yang diamalkan oleh orang beriman, maka orang beriman bagi mereka adalah uqbaddar. Kalau mereka yang memutuskan hubungan dengan Allah tidak mengikuti petunjuk agama Allah Subhanahu wa taala, ulaika lahumul la'na. Bagi mereka adalah laknat, kemurkaan, kutukan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah mengutuknya? Ya rodendre, lain diseruangi, lain napugau. Napasi sala elok na puang Allah Subhanahu wa taala si bawah pangkaukanna, tau sitinaja, tau pantas untuk mendapatkan laknat dan kutukan. Ulaika lahumul la'na. Boleh jadi laknat itu didapatkan di dunia, dan kalau tidak itu pasti sempurna dia dapatkan di hari akhirat. Wa ulaika lahum uqbaddar. Dan mereka itulah baginya su'uddar, sejelek-jelek tempat kembali, tempat kediaman. Kalau orang beriman tadi, ulaika lahum uqbaddar, mereka itu mendapatkan sebaik-baik tempat beristirahat, tempat kembali,
orang yang tidak beriman atau memutuskan hubungannya dengan Allah, mengadakan kerusakan di atas bumi, memutuskan apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan untuk dihubungkan, untuk disambung, maka itulah mereka mendapatkan kutukan dan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali, Allah Subhanahu wa taala memberikan pernyataan atau memberikan penyampaiannya kepada kita semua. Dua kelompok ini, yang satunya atau kelompok pertama yang seperti yang disebutkan, mereka adalah perindu-perindu surga. Mereka adalah pencinta-pencinta amal saleh yang dengannya memusatkan perhatian, yang dengannya atau dengan jalannya menyempurnakan kemampuan untuk mencapainya. Mereka berjuang tanpa kenal putus asa, dengan modal kesabaran yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepadanya. Itulah ia narosilade na usahakan de gaga apa tunna, de gaga rasa mangingina, de gaga rasa puasnya. Kenapa? Karena mereka yakin bahwa apa yang kita lakukan di dunia sebagai hasil perjuangan untuk mendapatkan kesenangan di akhirat, maka harus dihadapi dengan penuh ketegaran dan keseriusan. Mereka meyakini firman Allah Subhanahu wa taala, am hasibtum an tadkhulul jannah, apakah kalian meyakinkan diri akan masuk surga, walamma ya'lamillahu alladzina jahadu minkum, padahal Allah Subhanahu wa taala belum membuktikan bagaimana jihad kalian, bagaimana kesungguhan kalian, bagaimana semangat kalian, sehingga dikatakan bahwa degaga parenta agama sangadinna asabara kepana tonget-tongeneng, sabar dengan jihad, semua petunjuk agama, semua perintah agama. Kotania asabaraken tania jihad, maka akan berhenti di tengah jalan, akan berbalik haluan dan seterusnya. Tetapi kalau sudah kedua-duanya ada sabar, maka satu kebaikan itu tidak akan berhenti dan tidak pernah berhenti untuk mencari tambahan pada kebaikan-kebaikan yang lain. Nikaya koya roduai, dekna nasabara, dekna berjihad bersungguh-sungguh, tidak ada ketabahan, tidak ada ketahanan, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan cerminan bahwa orang tersebut tidak lebih daripada orang yang kelihatan bersemangat di awal, masumangat ripamulanna, di garis finish dia yang terkuat atau yang terlihat, yang nampak hebat, tetapi ditajengi di pacapurna, ditunggu di finish, dia tidak nongol, dia tidak muncul. Itulah yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan. Orang yang beriman senantiasa bersemangat dengan surga. Orang yang beriman senantiasa rindu dengan surga. Orang yang beriman, orang yang mengetahui beriman dengan ilmu, maka mereka akan berusaha bagaimana menempatkan segala apa yang Allah Subhanahu wa taala
cintai itulah yang diupayakan. Maka doa-doa yang telah diajarkan kepadanya mereka sungguh meyakinkan dan mengamalkannya. Antara lain misalnya, Allahumma inni as'aluka hubbak, wahai ya Allah, wahai Tuhan kami, aku memohon kepadamu cintamu. Wa hubba man yuhibbuk, ini hubungannya dengan apa yang kita sampaikan pada Jumat tadi. Bersahabat dengan orang-orang yang bertakwa, bersahabat dengan landasan takwa, bukan berdasarkan dengan yang lain. Tidak berdasarkan dengan apa keuntungan duniawi bersahabat dengannya, tetapi bersahabat dengan modal takwa. Itulah yang akan nanti menyampaikan kita kepada kebahagiaan yang sempurna di hari akhirat, bertemu dengan aba'ahum, bapak-bapak mereka, wa azwajuhum, dengan pasangan, dengan istri-istri mereka, wa zurriyatihum, dan anak dan keturunan mereka, ditambah lagi bertemu dengan sahabat-sahabat yang pernah mereka kental dengannya ketika hidup di dunia. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang lain, orang yang ada kerinduannya dengan surga itu ditandai dengan kegembiraannya ketika mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Walladzina atainahumul kitab, dan orang-orang yang diberikan kitab atau yang disampaikan kepadanya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, yafrahuna bima unzila ilaik. Tanda pertama, kata Allah Subhanahu wa taala, dia bergembira, dia senang dengan apa yang diturunkan kepadamu Muhammad. Akan tetapi tidak semua manusia seperti itu, ada yang tidak. Wa minal ahzab, sebahagian atau ada kelompok yang lain. Bagaimana kelompok itu? Wa minal ahzabi may yunkiru ba'da, ada yang dia mengingkari sebahagiannya. Ketika hitungan-hitungan akal mereka ada hasil, ada yang pantas untuk dicapai, maka mereka dekat. Mereka menyanjung ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika berhitung atau perhitungan mereka tidak ada keuntungan duniawi menurut perhitungannya, maka mereka mengingkarinya. Itulah yang menjadi tanda dari Allah Subhanahu wa taala yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menoleh ke kiri dan kanan melihat kepada sahabat-sahabatnya, tapi melihat kepada dirinya. Bagaimana hati kami? Maga papinadiku kom ubacai ayatna puang Allah taala, maga papinadiku nareko dibacanga ayatna puang Allah Subhanahu wa taala, yang ada apakah sambutan kegembiraan atau malah kejengkelan, bahkan merasa itu sebuah halangan. Kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah, itulah yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kepada kita semua. Apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah keselamatan. Kita kembali mengulanginya, adalah keselamatan. Maka tidakkah pernah kita menginginkan atau berniat bagaimana sehingga yang sangat penting, yang paling penting daripada keinginan kita adalah selamat. Degahanangka mompori lalengatita
Sehingga kita berpikir bahwa yang paling utama dalam hidup ini adalah keselamatan. Jalan menuju keselamatan itu sudah digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai jalan mendaki. Falaqtahamal aqaba. Tahu apa? Itu melalui jalan yang tinggi, yang mendaki. Gambarannya adalah laleng agama itu tupung, poso tawe, bahkan dek namanya atau mulai letu, maegangi mengedai di tengah lalem maka semua ko mengeda poso mi narekome mendek metonna naulai lanjut. Semuanya atau petunjuk agama Allah Subhanahu wa taala itu harus kita yakinkan. Urusan lino na bawang na biasa disaksikan dek gaga wasele matandre di papole di lolongan nareko modala na baicu tidak terasa berat, tetapi ketika modalnya berat, modalnya besar, maka keuntungannya pun besar. Maka itulah agama Allah Subhanahu wa taala. Itulah sehingga dikatakan jalan pengorbanan. Ya muasibalerna. Jadi surga itu adalah tempatnya tinggi. Neraka itu tempatnya rendah. Makanya disebutkan dalam firman Allah, neraka itu ada jurangnya. Wazkuru nikmatallahi alaikum. Ingatlah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika wazkuru nikmatallahi alaikum iz kuntum a'daa. Ketika engkau saling bermusuhan. Ya, bermusuhan berarti sesama dia. Padahal Nasrullah Wangi sesama kita tidak boleh ada permusuhan. Sesama kita adalah saling menghubungi dan saling mencintai. Tetapi ketika ada saling bermusuhan, kuntum ala syafa hufratim minan nar. Kalian berada di jurang-jurang neraka, pinggir-pinggir neraka. Allah fa'angkazakum minha, Allah menyelamatkan, mengangkat, menggeser kalian dari sana. Itu adalah nikmat. Berarti neraka itu rendah. Neraka itu di bawah. Surga di atas itulah pendakian. Dan neraka di bawah itulah peluncuran. Kenai matana. Tupue na iya turungi. Kotupu silade. Nekaya koturung itu meluncur. Namun jangan lihat yang pada saat itu bahwa masessa tawe maferi tawe manrasa-rasa tawe, tapi ingat apa yang ada pada puncaknya, yakni kesenangan dunia, kesenangan akhirat. Jangan lihat begitu mudahnya melakukan sesuatu. Nasabah nu'mi tawe, bahkan cenderung sekalipun kita tidak melangkah, tuda-tuda mitawe wedingi tak cocoro. Tetapi ingat, di ujung daripada peluncuran itu ada neraka, ada api neraka, waliyadzubillahi min zalik. Maka ada pepatah mengatakan tidak ada kesuksesan pada zona yang nyaman. Yang ada kesuksesan adalah pada zona yang susah. Ini baik untuk dunia, sukses dunia, maupun untuk sukses akhirat. Eloki menyamang, silahkan. Allah Subhanahu wa taala mempertanyakan kepada kita, apa mayyulqa finnar khairun amma ya'ti amina yaumal qiyamah. Apakah kalian mau memilih meluncur, merasa senang, tidak ada gangguan perasaan? Silahkan kata Allah Subhanahu wa taala,
yulqa finnari, terlempar ke dalam neraka. Au ya'ti aminan, atau kalian mau datang dalam keadaan aman yaumal qiyamah, di hari kiamat. Semuanya adalah bagaimana menggunakan akal dan pikiran yang Allah Subhanahu wa taala istilahkan dalam Al-Qur'an ulul albab. Orang yang mempunyai sari pikiran yang tinggi. Kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Begitulah Allah Subhanahu wa taala mengarahkan dan membimbing kita. Begitulah Allah Subhanahu wa taala menghalangi dan merintangi kita. Allah membimbing, mengarahkan kita menuju kepada surganya, menuju kepada keselamatan, dan Allah membendung, membentengi kita menuju kepada neraka siksaannya. Maka ada ungkapan yang mengatakan itu surgai kui didik muto. Surga itu ada pada kita, neraka juga ada pada kita. Itu adalah sebuah pilihan yang berulang-ulang kita sampaikan, kita nasihatkan. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang merindukan surga Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, orang yang rindu kepada surga Allah Subhanahu wa taala punya kelebihan atau punya keistimewaan tersendiri dibanding daripada manusia-manusia yang lain. Pengakuan terhadap keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala itu kelihatan sama. Wading pada tahu mengaku matepek loripang Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada yang pengakuannya diakui oleh Allah dan ada yang pengakuannya tidak diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau seperti itu berarti apa yang harus kami lakukan? Aga ia parlue upugau ujama upertahankan supaya berada pada jalan menuju kepada keselamatan dan terhindar dari jalan menuju jurang neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya melihat situasi. Beliau hanya menjiwai setiap orang yang ada di hadapannya. Maka ketika datang seorang bertanya kepadanya, Isron Allah Ta'ala, tareka palik paseng, tapasa ka agaw pugaw, bara weddingnya, lolongan ni surugana po ang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika Nabi melihat dari pandangan beliau, dia, oh ini orang adalah, maka sitauna, kode toga kapacay-cayki, ni kaya, nalufaya lena tania tahu narekong kapacay-cayki. Maka Nabi dengan singkat hanya mengatakan la taghdab walakal jannah. Pugaw ni sini napasuron na po ang Allah Ta'ala sempajangi berbakti kepada kedua orang tua, hormati orang yang pantas untuk dihormati dan dimuliakan, sayangi orang yang seharusnya kita sayangi dan kita bina misalnya. Maka tinggal satu, kuasai dirimu, la taghdab, jangan marah, walakal jannah, bagimu surga. Orang itu dengan senang hati kembali tidak merasa tersinggung barang kapawang ronabita akara pangimusing itu suron Allah Ta'ala, tidak, tapi dia langsung dengan kegembiraan, itu yang saya inginkan. Kalau Nabi, kalau Rasul sudah menunjukkan, maka insya Allah saya akan berusaha untuk menjadi orang yang tenang, berpikir sebelum bertindak, sebelum berbuat. Lain waktu datang orang yang bertanya kepadanya, Isron Allah Ta'ala, ko sampajang ya madecen ni wisana, ko seke alhamdulillah saya sudah jaga dan sudah tunaikan, tapi saya ingin satu pesan dari
Anda. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjiwainya dan melihat ia ditahu liwat kesinna laudi taumatoa tanya taumatoanna laudi keluarga tanya keluargana tapi ko taumatoanna dek napadulu yegaki ko keluargana dek najampai yegaki. Maka Nabi hanya mengatakan, pelihara segala yang engkau ketahui tentang agama dan ingat satu hal, sempurnakan baktimu kepada orang tuamu, jaga silaturahimmu kepada keluarga-keluargamu, dan fahami yang namanya silaturahim. Kue ni mega tahu magampan napau silaturahim, tapi sebenarnya tidak mampu mengamalkannya. Silaturahim bagi banyak orang nalawi mana mo mabela na reconnaissance makada engkamu harapa kolawi dikunjungi rota sede tahu. Tapi kalau keluarganya mau macawe kode togaga makadita pede mapedi keluargana pede dek najampaiwi. Kami pernah mendapat undangan dari keluarga yang membentuk sebuah arisan keluarga. Beberapa kali saya dihubungi, saya beralasan tidak ada kesempatan. Akhirnya suatu saat dia paksakan, dia desa maga pinangka watutta. Kalau begitu saya mau tanya dulu, iga baik hadir. Oh yano napaumanan ni. Oh mamesak keluarga. Saya tanya, ko yano ha, kamu to na compa makade magai. Dek kuisengi, oh dek kapan tangka tauliki atau dek gaga kapan kira-kira tasim kama dek to gaga maka diolirangi. Itulah insyaallah kongkamanan niro saya sebutkan beberapa nama oliranga ianu kalau mereka sudah hadir juga insyaallah saya akan datang. Kenapa? Silaturahim bagi mereka adalah ada atau wedding engkah din direke koro ditawe. Padahal silaturahim yang paling afdal adalah mencari tahu apakah dia keluarga atau pernah menjalin persahabatan dengan kita. Pada waktu yang lama setelah berpisah, kita cari tahu digai, oh ternyata kasih masagala nangkana compa, masih siri dan seterusnya. Dia minder dengan pergaulan karena ya termasuk berada di bawah garis yang pantas menurut manusia. Nah, itulah yang kita datang kepadanya. Lawi disapa, kita minimal menyapanya. Ko pertama dek gagamu aditiwirai nasabah dek topa disengi keadaanna, maka kita ke sana melihatnya. Maka dalam waktu yang tidak lama ya diseni oh kasih de itanna launa tolak ko ditiwirangi, maka kita datang kepadanya. Kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Waktu yang lain engkau boleh makutana di Nabita sallallahu alaihi wasallam datang surona Allah taala taiseng itu tangkalina karebanna itu maga pakasiwi aku maga berejamaku maga asana amalaku. Mungkin taiseng itu engkau letuk ni caritanna, tapi saya mau meyakinkan kira-kira magai wadinna gahamat tamak di surugai dengan semua yang telah kami persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi menjawab, oh ye tahu. Begitu puas dengan amalnya. Ini orang membanggakan amalnya. Maka Nabi menjawab bahwa orang masuk surga itu bukan dengan amalnya. Dalam hadis disebutkan bahwa wa anta ya Rasulullah, bagaimana dengan engkau ya Rasulullah juga masuk surga bukan karena amal? Iya, wala ana, saya juga. Tetapi orang masuk surga itu illa ayyatagammadani Allahu birahmah, apabila kita atau diselubungi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya. Namun pengertian ini harus dijelaskan lebih jauh. Aja ameng engkatosi makadako begitu aja natenakamala.
Ajak nafete nasilade. Yang penting nama seki puang Allah Ta'ala betul. Itulah bahasa khas. Itu adalah pengertian. Pekoga carana nailok nama sete puang Allah Ta'ala narekode tosi napugate amala. Tetapi harus kita meyakinkan diri tania balas jasa lori puang Allah Ta'ala itu amalatta. Ko elok ki jasana puang Allah Ta'ala melok dibalas, melok diwale na dipugau pasuronna dek bajang-bajang. Perhitungannya sudah luar biasa, narekwelo kireken sehingga Allah sudah langsung memutuskan wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kwelo konreken gifa pinyamenna puang Allah Ta'ala de mulai. Ini adalah kata-kata pasti yang memutuskan segala angan-angan dan pikiran kita bahwa saya sudah lebih baik. Ya makesingna, ya madecenna. Tapi Allah mengatakan, iya mau asengi, murekeng ngaleno makesinna, nasaba, murekeng ni amala nullauria. Tidak. Bukan demikian. Amal kita itulah yang akan menggugah perhatian Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan rahmat kepada kita semua. Maka beramal atau melakukan amal, niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertekad tidak akan berhenti setelah memulai melakukannya, dan mengingat bahwa tidak akan pernah cukup amal itu bagi kita untuk kebutuhan kita di hari akhirat. Kita kembali mengulangi nasihat Luqmanul Hakim. Salah satu di antara 6 perkara yang dinasihatkan kepada anaknya adalah, kalau engkau wahai anakku merasa capek dengan amal saleh, engkau sudah merasa jenuh dengan amal saleh, pikir-pikir ini memang genat ni gah kira-kira elok mau pakai tua matuk disodimun rinna puang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang yang ahli matematik telah memperhitungkannya. Dia mengatakan, natania pailo edi fake palek korodia dia suahira matu narekoya mewasele naya dijamai. Baru saja menyinggung tentang nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah dekna bajang-bajang. Kalau bukan karena kita beramal hanya untuk mendapatkan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, keselamatan di hari kemudian nanti, maka sebenarnya sungguh melelahkan untuk melakukan amal yang banyak, amal saleh yang baik, amal saleh yang bermacam-macam. Tetapi karena harapan kita rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang menjadi landasannya? Maka depuang Allah Subhanahu wa Ta'ala, innal ladzina amanu taumatappae wal ladzina hajaru, orang yang berhijrah persyaratan untuk mendapatkan rahmat, wal ladzina jahadu fi sabilillah wal ladzina jahadu, dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ulaika yarjuna rahmatallah. Maka itulah orang yang mengharapkan rahmat Allah. Syaratnya rahmat Allah adalah iman. Syaratnya dia seni tepe mengaku mateperi puang Allah Ta'ala napogau pasuronna rukun nasalengi. Menyempurnakan rukun Islam itulah persyaratan iman. Amanu wahajaru, berhijrah, meninggalkan kampungkah ketika kampung itu kita yakin tidak bisa menumbuhkan atau menyuburkan iman kita, kita berusaha meninggalkannya menuju kepada kampung yang bisa atau tempat yang bisa kita mempertebal keimanan. Walladzina jahadu wajahadu, dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lagi-lagi jihad.
Tiga ini adalah syaratnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan lalu kemudian yang selanjutnya, wallahu ghafurur rahim. Allah menutupnya, Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Artinya apa? Usaha kita beriman dengan sesungguhnya. Kita sudah berupaya untuk meninggalkan tempat yang kita tidak bisa berharap untuk keamanan dan keimanan kita. Kita sudah berjihad bersungguh-sungguh, tetapi dibalik daripada itu dosa dan kesalahan, dosa dan kemaksiatan tidak luput dari kita. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wallahu ghafurur rahim. Ingat, orang yang beriman itu senantiasa beristighfar, bukan hanya sekedar untuk membersihkan dosa, tetapi adalah untuk menambah kekuatan iman yang ada dalam hatinya. Aga betinna, kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Buktinya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suruna pang Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan, dosa dan kesalahannya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau maksum terpelihara dari dosa, tetapi la astaghfiranna fil yaum. Beliau mengatakan saya masih tetap beristighfar dalam setiap hari, kalau bukan 100 kali, 70 kali dalam sehari. Itulah yang menandakan bahwa harapan kita untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala berupaya memenuhi segala apa yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan kepada kita dan tidak merusaknya. Lalu kemudian menjaga diri dari dosa dan kesalahan-kesalahan. Orang yang pintar adalah orang yang mengakui kesalahannya lalu kemudian beristighfar atau memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah Subhanahu wa taala menjadi sandaran bagi kita semua. Tidak ada daya dan upaya, tidak ada daya dan kekuatan bagi kita untuk memposisikan diri mampu mendapatkan surga kalau bukan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Maka satu hal yang harus kita pikirkan, mari beragama, mari menjalankan amal saleh bukan dengan hitungan-hitungan kita, tetapi sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada perbedaan di antara kita tentang apa yang menjadi amal saleh yang kita lakukan di antara kita yang berbeda, itu adalah yang kita koreksi, yang kita perhatikan. Ibadah itu at-tauqif wal ittiba. Ada perintahnya dan ada contohnya. Mungkin dari situlah kalau sekiranya ada perbedaan. Namun sekali lagi, mari kita berusaha fokus untuk diri kita. Semoga kehati-hatian kita terhadap memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala menjadi manfaat bagi orang lain, sehingga orang lain pun bisa mengikuti atau bersama-sama dengan kita melakukan amal kebaikan yang nantinya kita harapkan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ja'alani Allah wa iyyakum minal amilin wal faizin wa adkhalani wa iyyakum bil jannati wan na'imul muqim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.